Kita sampai pada bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil qur'ani awil rasul. Bab tentang ancaman bagi orang-orang yang bermain-main dengan Allah Azza wa Jalla, dengan nama Allah, atau bermain-main dengan Al-Quran, bermain-main dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istihza, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Apabila kalian bertanya atau engkau bertanya kepada mereka yang Muhammad, kepada orang-orang munafikin, sebab mereka melakukan mengolok-olok Allah, ayat-ayat Al-Quran, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Niscaya mereka akan mengatakan kami hanya sekedar bersenda gurau, kami bercanda. Tidak ada keinginan untuk mengolok-olok. Maka katakan, katakan kepada mereka, abillah, apakah dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayat Al-Quran, wa rasulihi, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kuntum tastahzi'un, kalian hendak mengolok-olok, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, janganlah kalian memohon maaf, karena sungguhnya kalian telah kufur setelah kalian beriman. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, jika engkau bertanya kepada mereka orang-orang munafikin tentang ucapan mereka dengan kalimat kekufuran dalam bentuk mengolok-olok, niscaya mereka akan memohon ampun, meminta maaf kepadamu bahwasanya mereka tidak bermaksud untuk mengolok-olok atau mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya. Wa innama qasadul khawda fil hadis, akan tapi mereka bermaksud untuk bersenda gurau. Maka kabarkan kepada mereka Muhammad bahwasanya permohonan ampun mereka itu tidak bermanfaat, disebabkan karena mereka telah kafir setelah mereka beriman. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bahayanya orang-orang yang memperolok-olok Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada intinya mengolok-olok agama apapun bentuknya, sekecil apapun. Kalau itu masuk dalam bentuk mengolok-olok Allah Azza wa Jalla atau ayat Al-Quran atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kita mengolok-olok bukan yang kita olok Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berapa banyak orang yang terjatuh dalam perkara seperti ini. Dengan meremehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mereka mengolok-olok terkait dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpenampilan. Warama
nggahi jenggo unembe misalnya. Sorowa kebanjiran, cadar ninja, atau apapun bentuknya, maka ini masuk dalam kategori mengolok-olok. Karena yang kita olok ini adalah sunnah dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wara mempalone ke ayat Al-Quran, paling boto saat ake kau semidi lenga Maliki Yaumiddin. Enggak boleh. Apa hubungannya ayat Al-Quran Maliki Yaumiddin kau midi lenga bahwa kata Yaumiddin? Enggak boleh. Dan kalau kita mendengarkan, wajib kita tegur. Bisa jadi karena mereka jahil. Kalau orang yang berilmu yang berbicara demikian, maka ini bisa kufur. Karena ayat Al-Quran, bermain-main dengan ayat Al-Quran yang di dalamnya ada zikrullah, enggak boleh. Sekecil apapun bentuknya kita mengolok-olok Allah Azza wa Jalla, mengolok-olok ayat-ayatnya, Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekecil apapun sunnah itu, gak boleh kita olok. Kalau kita belum mampu melaksanakannya, kita diam. Jangan kita mengolok orang yang mengamalkannya. Kadang para seedda lengama benar-benar ingin menjalankan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kampa-ampa, di tio kebaik. Ini enggak boleh. Bentuk syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekecil apapun syariat itu, sekecil apapun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, haram hukumnya untuk kita jadikan sebagai bahan permainan, candaan. Kita boleh bercanda seukurannya, seala kadarnya, yang tidak melecehkan atau menjadikan syariat sebagai bahan candaan dan tawaan kita. Enggak boleh. Makanya disebutkan dari Ibnu Umar dan juga Muhammad ibn Ka'ab, wa Zaid ibn Aslam dan juga Qatadah, disebutkan dakhala haditsu ba'dihim fi ba'd, bahwasanya hadis-hadis mereka ini terkumpul di dalam menyampaikan, artinya yang mereka sampaikan ini senada. Mana hadisnya? Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, bahwasanya disebutkan ada seorang laki-laki dari kalangan munafikin, dia berkata pada saat perang Tabuk, ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i arghabu butunan wala akdabu alsunan wala ajbanu 'inda al-liqa'. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra. Dia mengatakan, kami tidak melihat orang yang seperti para penghafal Al-Quran dari kalangan kami ini, yang dia maksudkan adalah sahabat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arghabu butunan, yang paling buncit perutnya, wala akdzabu al-sunan, dan yang paling berdusta ketika dia berbicara, wala ajbanu 'indal liqa, dan tidak ada yang lebih pengecut ketika berjumpa dengan musuh. Dia hendak bermain-main, bercanda,
Yang dia tujukan adalah yang paling buncit perutnya, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang pengecut ketika berjumpa bertemu dengan musuh, yang kalau berbicara berdusta, dia main-main. Faqala lahu Auf ibn Malik, maka Auf ibn Malik radhiyallahu anhu berkata kepada orang munafikin ini, "Kadzabt, engkau berdusta. Walakinnaka munafiq. Yang benar itu engkau adalah seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku benar-benar akan menyampaikan apa yang kamu ucapkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Auf ibn Malik. Fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirah. Maka Auf pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan apa yang diucapkan oleh seorang munafik tadi. Fawajada al-Qur'ana qad sabaqah. Ternyata dia mendapati ayat Al-Qur'an sudah turun lebih dulu. Lebih dulu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum Auf mengabarkan kepada Rasulullah SAW. Karena saat itu turun wahyu, apapun yang terjadi, baik itu yang berbahaya bagi umat atau yang bermanfaat bagi umat, turun ayat. Ternyata sebelum Auf sampai kepada Nabi SAW, ayat Al-Quran yang menceritakan tentang perbuatan orang munafik yang mengolok-olok agama ini, Allah sudah turunkan wahyu kepada Nabi SAW. Faja'a dzalika ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad irtahala wa raqiba naqatah. Lalu orang itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menaiki untanya dan bergegas, sudah jalan. Faqal inda at-tariq, faqal ya Rasulullah. Maka orang itu mengatakan, wahai Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddas hadis ar-raqbi naqta'u bihi 'an at-tariq. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami hanya bersenda gurau, bercanda. Tidak ada tujuan kami untuk mengolok-olok, sekedar berbicara, bercanda, supaya menghilangkan rasa capek kami ketika berjalan. Jadi orang ini mengatakan, ya sekedar untuk bercanda saja supaya hilang kelelahan kami, kecapean kami, karena berjalan menuju peperangan yang cukup melelahkan. Nah, kebiasaan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menempuh perjalanan untuk perang, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa untuk menghilangkan kejenuhan mereka ketika berjalan menuju medan jihad, ya mereka membawakan syair-syair dalam bentuk nasyid. Nah, ini dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi ini mereka membawakan, ya, dalam bentuk nasyid, mengungkapkan syair-syair yang untuk menyemangati mereka. Ini dalam kondisi tersebut, bukan setiap, ya, dalam kondisi kita sekarang ini akhirnya acara ini acara itu, terkadang nasyid ini dijadikan sebagai mau'izah, seakan-akan itu adalah sebuah nasihat. Karena banyak orang-orang yang sibuk hanya untuk mendengarkan nasyid.
Sehingga mereka lalai dari Al-Quran, lalai dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dibolehkan pada kondisi-kondisi tersebut. Nah, orang ini melakukan perbuatan tersebut katanya sekedar untuk menghilangkan kelelahan, keletihan, karena menempuh perjalanan yang jauh untuk menuju medan peperangan. Waqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarata tankubu rijlaihi. Kata Ibnu Umar, aku melihat kepada orang itu muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia memegang tali pelana kudanya Nabi, untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hendak meminta maaf, memohon ampun. Wa innal hijarata tankubu rijlaihi, karena dia berjalan mengikuti unta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjalan, sehingga kakinya ditimpa oleh batu atau tersandung bahkan berdarah. Wa huwa yaqul, sementara dia terus mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami hanya sekedar bercanda, kami hanya sekedar bergurau. Fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengucapkan kepadanya, membawakan ayat dari Allah Azza wa Jalla, abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian hendak mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian meminta maaf, memohon ampun. Qad kafartum, karena sungguh kalian telah kafir, ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Wa ma yaltafit ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Nabi SAW tidak menoleh kepada orang ini. Wa la yaziduhu alaihi, dan Nabi SAW tidak menyampaikan lebih daripada ayat ini. Ketika orang ini mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami sekedar bersenda gurau ya Rasulullah, Nabi SAW tidak membaca lebih dari ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ayat ini disampaikan Nabi SAW tanpa menambah sedikit pun. Ini menunjukkan sangat berbahayanya orang-orang yang bermain-main dengan agama, menjadikan agama ini sebagai bahan candaan, tawaan, diolok-olok. Dan lihat bagaimana manusia di zaman ini, kaum muslimin pada khususnya, ketika melihat saudaranya berusaha untuk iltizam, untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa merasa takut, mereka mengolok-oloknya. Demikian juga ayat-ayat Al-Quran, mereka jadikan itu sebagai bahan candaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, wara yang nggak tahu sekarang mungkin masih ada, tapi dulu paling sering disampaikan, paling sering dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Baca di akhir surah Al-A'la, ya. Akhir surah Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Aku lanjut kali kan? Ini mengolok-olok. Ini ayat Al-Quran.
Jangan dijadikan sebagai bahan candaan. Jangan dibuat-buat. Mengurangi satu huruf dalam Al-Quran, kafir. Menambah satu huruf, demikian. Satu huruf, bukan satu ayat. Kafir. Makanya kenapa para ulama mengkafirkan Ahmadiyah? Ahmadiyah yang merubah ayat Al-Quran. Bukan satu ayat, dua ayat yang mereka rubah. Bahkan ada surah khusus. Mengingkari satu huruf saja. Diingkari. Kafir. Barang perempuan gay, tidak aina tahu alif lam mim, maka baca lo dzalikal kitab la raiba fi. Sama bawaan baca anu baca arti. Kafir. Berapa huruf alif lam mim? Di sana ada 3 huruf. Yang kita tidak tahu maknanya. Nabi SAW tidak pernah menjelaskan bahwasanya makna alif lam mim ini seperti ini. Ini ahruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf yang disebutkan sendiri terpisah. Dan banyak dalam Al-Quran. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra. Demikian juga shad, qaf, nun. Jangan diterjemahkan nun, Nur Muhammad. Enggak boleh. Alif lam mim, alif itu Allah, lam itu malaikat, mim itu Muhammad. Di keluar-luar Nabi gak pernah menerjemahkan seperti itu. Nabi membaca alif lam mim tidak menafsirkan apa makna alif lam mim. Alif lam ra, para alif lam mim ra, para terjemahkan alif lam ra tetap roga Rasulullah, tetap para alif lam mim ra Muhammad Rasulullah. Nabi. Ya. Qaf apa? Nun apa? Shad apa? Kaf ha ya ain shad. Dalam surah Maryam. Apa mau diartikan? Akhirnya ngaji daro huruf ake sampai semaden tibaden aon. Tiwarang ngajikin kelai alif lam mim drengupa alif lam mim semadewa. Kemudian wa urraka, wa umparraka tini ketata di dau. Mbade arti alif lam mim gomiro. Tibade dawa arti nita muatil tulo aturumwa. Tilo aturumwa karena mati barang. Enggak boleh. Ini ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran kita kembalikan. Yang lebih tahu tentang ayat Al-Quran Allah Azza wa Jalla. Yang lebih tahu tentang ayat Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Yang lebih tahu tentang Al-Quran adalah sahabat-sahabat Nabi SAW. Karena kepada mereka diturunkan ayat Al-Quran. Makanya ayat Al-Quran itu yang menafsirkan ayat Al-Quran adalah Al-Quran. Ditafsirkan oleh ayat. Ayat ditafsirkan oleh ayat. Al-Quran ditafsirkan oleh Nabi SAW. Ditafsirkan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Ini namanya tafsirul Quran bil hadis. Al-Quran ditafsirkan oleh para sahabat Nabi SAW. Kalau tidak ditafsirkan oleh ayat Al-Quran, tidak ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW, maka ditafsirkan oleh para sahabat. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mufassirul ummah, mufassirus sahabat, ahli tafsir dari kalangan sahabat, yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah dan penafsirannya, dia menafsirkan ayat Al-Quran. Dan tentunya apa yang dia tafsirkan sesuai dengan petunjuk. Dan ini merupakan kemuliaan Ibnu Abbas, di mana beliau radhiyallahu anhu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi SAW mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas ini agama dan ajarkan dia tentang ta'wil, itu tafsir Al-Quran. Makanya setiap ulama tafsir ketika menafsirkan Al-Quran selalu rujukannya adalah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Makanya di dalam menafsirkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, yang ditafsirkan oleh sebagian kelompok sekarang ini yang mengatakan bahwasanya kafir di sini adalah kufrun akbar, kafir besar, keluar dari agama, yang tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Sementara Ibnu Abbas mengatakan bukanlah kekafiran yang kalian kira, akan tetapi kekafiran dalam ayat itu adalah kafir di bawah kekafiran, artinya kufur kecil. Ini kalau kita kembali kepada penafsiran beliau radhiyallahu anhu. Tapi oleh sebagian pemahaman yang menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak, oh dia kafir besar. Pokoknya setiap yang berhukum dengan selain hukum Allah kafir besar, keluar dari Islam. Terus mau dikemanakan ayat yang lain dengan konteks yang sama, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia zalim. Apakah zalim itu kafir? Kalau setiap kata zalim itu kafir mengandung makna kafir, maka siapa yang tidak kafir di muka bumi? Kalau kita tidak menzalimi Allah, kita menzalimi manusia. Kalau kita tidak menzalimi manusia, kita menzalimi diri kita sendiri. Siapa yang tidak zalim? Makanya ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka para sahabat Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi diri kami? Para sahabat tahu bahwasanya mereka menzalimi diri mereka. Siapa yang selamat dari perbuatan zalim? Maka kata Nabi SAW, bukan kezaliman yang kalian kira. Bukankah, tidakkah kalian mendengar ucapan seorang laki-laki yang saleh, yaitu Luqman, yang mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Makna zalim dalam ayat ini ditafsirkan dalam surah Luqman ini. Ucapan Luqman kepada anaknya, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena menyekutukan Allah merupakan kezaliman yang sangat besar. Zalim dalam ayat tadi adalah kesyirikan. Kalau kita maknai zalim secara pemahaman kita, maka siapa di antara kita yang selamat dari kekufuran? Cukup dengan ayat-ayat ini membantah pemahaman orang-orang yang mengatakan bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah hukumnya kafir, keluar dari Islam. Ini dibantah oleh ayat yang berikutnya. Dua ayat berikutnya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Konteks yang sama tapi akibatnya berbeda. Ini menunjukkan bahwasanya kekufuran ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya kufur di situ adalah kufrun duna kufrin. Selamat pemahaman kita. Kalau kita memaknai kafir itu keluar dari Islam sebagaimana pemahaman yang menyimpang, maka siapa yang selamat? Tidak ada yang enggak kafir. Dia yang mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun, kafir keluar dari Islam, dia sendiri juga kafir. Tidak ada yang enggak kafir. Maka nikmatnya kita berjalan di bawah pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat di dalam menafsirkan ayat, menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka merupakan kenikmatan yang luar biasa. Jalan keselamatan. Ketika kita berpaling dari
jalan mereka, maka itu merupakan jalan kebinasaan dan jalan kehancuran. Inilah ayolah ikhwah, a'azanallahu wa iyyakum, tentang bahayanya kita mengolok-olok agama apapun bentuknya, sekecil apapun. Kita bermain-main dengan agama nggak boleh. Bermain-main dengan syariat nggak boleh. Jangan dijadikan bahan candaan, bahan tawaan. Ayat-ayat Al-Quran kita baca sesuai dengan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dijadikan sebagai bahan mainan. Baca yang benar, karena kita bisa kafir dengan mempermainkan ayat Al-Quran, mempermainkan syariat. Bisa kafir dengan itu. Kau bersembiari ibadah, coba nahun meluun neraka, anda kau luudon kelai. Warama latihan lu neraka. Nah, belum pafit yo cek panan. Nah, ketengok on latih lu neraka per. Main. Bisa kufur dengan perbuatan ini. Sudah dia nyiksa dirinya di dunia, disiksa lagi di akhirat kelak. Dengan perbuatan sebab ulah dan perbuatannya tersebut. Allah taala a'la wa alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di bab qaulullah ta'ala wala